Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sanabiratul Abda dari kelompok 1 dengan NIM 2400762. Saya akan mempresentasikan hasil eksperimen dari pembiasan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana menentukan jarak pergeseran sinar bias pada kaca pelan paralel. Yang kedua, bagaimana menentukan sudut deviasi pada prisma. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pergeseran sinar datang dan sudut datang. Yang keempat, bagaimana menentukan nilai indeks bias pada prisma dan kaca pelan paralel. Yang kelima, bagaimana karakteristik lensa cembung dan lensa cekung. Yang keenam, bagaimana menentukan jarak fokus dari lensa cekung dan lensa cembung. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana menentukan jarak pergeseran sinar bias pada pelan paralel. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana menentukan sudut deviasi pada prisma. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pergeseran sinar datang dan sudut datang. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana menentukan nilai indeks bias pada prisma dan kaca pelan paralel. Yang kelima, untuk mengetahui karakteristik lensa cembung dan lensa cekung. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana menentukan jarak fokus dari lensa cekung dan lensa cembung. Untuk dasar teorinya, untuk yang pertama, yaitu dasar teori dari eksperimen prisma. Apabila seberkas cahaya melewati dua medium yang memiliki indeks bias berbeda, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Indeks bias masing-masing medium dapat ditemukan menggunakan hukum Snell. Persamaan untuk mencari sudut deviasinya itu, D sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Yang kedua itu dasar teori dari eksperimen pelan paralel. Medium seperti kaca pelan paralel dapat digunakan untuk mengamati peristiwa pembiasan cahaya. Pergeseran cahaya oleh kaca pelan paralel dapat dihitung melalui persamaan T sama dengan D sin I min R per cos R. Nah, untuk dasar teori dari pembiasan pada lensa, pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih, dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Lensa memiliki titik fokus yaitu F. Karakteristik F ini yang membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh. Selain itu, pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh, sehingga terkadang terbentuk bayangan yang tegak atau terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda, yaitu S, dan jarak bayangan, yaitu S aksen, baik untuk cermin maupun lensa pada umumnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Untuk yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu ada prosedur percobaan dari percobaan pertama pada prisma. Untuk yang selanjutnya itu ada prosedur percobaan dari percobaan kedua pada pelan paralel. Untuk yang terakhir yaitu prosedur percobaan pada lensa cembung dan lensa cekung. Untuk yang selanjutnya itu ada analisis data dari prisma. Kami menggunakan prismanya itu dengan sudut biasnya sebesar 60 derajat. Nah, di percobaan prisma ini kami mencari sudut deviasi. Dan sudut deviasi itu bisa didapatkan dengan rumus D sama dengan I1 ditambah R2 min beta. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada analisis data dari kaca pelan paralel. Untuk mendapatkan nilai pergeseran cahaya bisa dicari dengan menggunakan busur derajat, juga menggunakan rumus T sama dengan D sin I min R per cos R. Nah, kami mendapatkan rata-ratanya itu R sebesar 26,8 derajat dan nilai N-nya itu sebesar 1,74. Untuk yang selanjutnya itu ada analisis data dari kaca pelan paralel. Nah, di sini terdapat grafik hubungan antara sudut datang dengan pergeseran cahaya. Nah, hubungan antara sudut datang dengan besarnya pergeseran, semakin besar sudut datang, maka nilai besar pergeserannya juga semakin besar atau semakin panjang. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada analisis data dari titik fokus pada lensa. Kami mendapatkan nilai titik fokus dari lensa cekung dan cembung itu menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, atau 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S double aksen. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pergeseran sinar bias cahaya pada kaca pelan paralel menggunakan rumus T sama dengan D sin I min R per cos R. Hubungan antara pergeseran sinar datang dan sudut datang adalah bahwa semakin besar sudut datang, maka semakin besar pergeseran sinar. Untuk menentukan sudut deviasi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara manual, yaitu menggunakan busur derajat dan perhitungan menggunakan rumus D sama dengan I1 plus R2 min beta. Dari hasil percobaan kami mendapatkan hasil dari sudut deviasi menggunakan busur derajat tidak jauh berbeda dengan menggunakan perhitungan.
Berdasarkan percobaan untuk menghitung besar nilai indeks bias kaca pelan paralel, perlu diketahui terlebih dahulu nilai sudut datang dan nilai sudut biasnya dengan menggunakan rumus N sama dengan sin I per sin R. Hasil dari percobaan kami didapat nilai rata-rata indeks bias kaca yaitu 1,74. Berkas cahaya yang masuk dengan berkas cahaya yang keluar dari kaca pelan paralel adalah sejajar. Berkas cahaya tersebut mengalami pergeseran. Dalam percobaan ini, besarnya pergeseran dapat dihitung dengan cara membuat garis putus-putus, yang merupakan perpanjangan sinar yang keluar dari kaca pelan paralel. Selanjutnya, mengukur jarak antara perpanjangan sinar yang keluar dari kaca pelan paralel dengan sinar datang menggunakan penggaris. Sedangkan pada prisma untuk mendapatkan indeks bias harus adanya syarat sudut deviasi minimum karena pada percobaan kami tidak mendapatkan sudut deviasi minimum, maka kami tidak menghitung indeks bias pada prisma. Karakteristik lensa cembung adalah dapat mengumpulkan cahaya dan membentuk gambar nyata, sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya dan membentuk gambar maya. Untuk menentukan nilai fokus pada lensa cembung dan cekung menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen atau 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S double aksen. Nah, ada masalah pada saat lensa cekung. Ketika lensa diberikan cahaya, tidak ada bayangan yang terbentuk pada layar. Sehingga, pada percobaan, lensa cekung dibantu oleh lensa cembung agar bayangannya terbentuk. Hasil dari percobaan yang kami lakukan untuk cermin cembung yaitu 10,54 cm dan pada lensa cekung yaitu 5,88 cm. Sekian hasil presentasi dari eksperimen yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.